Malam itu sunyi. Gedung teater Kendall Hall berdiri tenang di tengah kampus Trenton State College, New Jersey. Lampu-lampu kampus telah dipadamkan. Sebagian besar mahasiswa sedang libur panjang. Dan hanya suara serangga malam yang menemani langit September tahun 1977. Namun dari dalam gedung itu, samar-samar terdengar alunan piano klasik. Nada-nada lembut mengalir dari jari seorang wanita muda. Lembut, namun penuh emosi. Ia memainkan musik seolah sedang berbicara dengan jiwanya sendiri. Tak ada yang tahu bahwa malam itu adalah malam terakhirnya hidup, dan bahwa suara piano yang mengalun indah itu akan menjadi nada kematian yang menggema di kampus itu selama puluhan tahun. Sigrid Miller Stevenson, seorang wanita muda berusia 25 tahun yang dikenal hangat, cerdas, dan berjiwa bebas. Ia berasal dari Livermore, California, kota kecil yang damai di pinggir barat Amerika. Sigrid mencintai musik sejak kecil. Ibunya sering menceritakan bahwa putrinya sudah duduk di depan piano sebelum bisa menulis namanya sendiri. Saat remaja, musik bukan sekedar hobi baginya. Itu adalah cara ia mengekspresikan emosi yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata. Sigrid kuliah di Trenton State College, mengambil program pascasarjana bidang musik. Ia bercita-cita menjadi guru musik, seseorang yang ingin menularkan keindahan harmoni kepada generasi berikutnya. Namun di balik ketenangannya, Sigrid dikenal misterius. Ia suka menyendiri, sering terlihat berjalan di sekitar kampus dengan buku catatan di tangan. Ia juga punya kebiasaan yang unik, bermain piano sendiri di Kendall Hall, bahkan saat malam hari ketika gedung itu seharusnya sudah terkunci. Teman dekatnya, Carol Edson, pernah berkata, saat Sigrid duduk di depan piano, sisi durinya yang lain muncul, tenang, kuat, dan penuh makna. Piano seperti bagian dari jiwanya. Namun kebiasaan menyelinap ke Kendall Hall itu, tanpa disadari menjadi salah satu alasan mengapa malam itu berakhir tragis. Musim panas tahun 1977, Sigrid baru saja kembali dari perjalanan panjang ke Nova Scotia, Kanada. Ia menumpang truk, bepergian sendirian, mencari pengalaman dan inspirasi musik. Banyak yang menyebutnya idealis, bahkan terlalu berani untuk ukuran seorang wanita muda di masa itu. Setelah kembali ke Trenton, ia berencana tinggal di rumah kontrakan keluarga yang disewanya. Tapi ketika tiba, keluarga pemilik rumah masih liburan. Rumah terkunci. Tak ingin menginap di hotel, Sigrid memutuskan untuk tidur di Kendall Hall, tempat ia merasa paling damai. Pintu samping gedung itu rusak. Siapapun yang menarik cukup kuat bisa membukanya. Malam itu, 4 September 1977, Sigrid masuk diam-diam membawa tas, sleeping bag, dan sepedanya yang berwarna hijau terang. Ia menggembok sepeda itu di pagar luar, lalu naik ke atas panggung, dan mulai bermain piano. Sekitar pukul 11.30 malam, seorang petugas kampus bernama Thomas Koko Tailo sedang patroli rutin. Ia melewati Kendall Hall, gedung besar yang menjadi pusat kegiatan seni dan teater. Saat mobilnya berhenti, sorot lampu depan menangkap pemandangan ganjil. Sebuah sepeda wanita berwarna hijau dikunci di pagar. Ia merasa aneh karena kampus sedang sepi, mahasiswa baru belum masuk, dan tidak ada yang seharusnya berada di gedung itu malam-malam. Ia memutuskan memeriksa. Koko Tailo masuk ke Kendall Hall yang hanya diterangi lampu darurat redup. Lorong-lorongnya panjang dan sunyi. Bau debu dan cat lama tercium samar. Saat ia berjalan menuju panggung utama, ia melihat sesuatu di sana. Sosok tergeletak di samping piano besar. Awalnya ia mengira itu alat peraga teater. Tapi ketika mendekat, tubuhnya gemetar. Itu bukan alat peraga, itu tubuh seorang wanita muda. Tergeletak tengkurap, bersimbah darah. Tubuh Sigrid ditemukan dalam kondisi telanjang, hanya mengenakan kaos kaki. Di sekitar tubuhnya terdapat celana jeans, sepatu, dan sleeping bag. Blusnya diikatkan di mulut, dan tubuhnya ditutupi dengan penutup debu piano, seolah seseorang ingin menyembunyikannya setelah membunuhnya. Darah berceceran di lantai panggung,
di tuts piano, bahkan di lembaran musik yang berserakan. Namun anehnya, tidak ada sidik jari, tidak ada jejak kaki, tidak ada tanda siapapun di tempat kejadian. Sigrid telah dipukul dengan benda tumpul, kemungkinan besar dari belakang, saat ia sedang bermain. Kepalanya mengalami luka parah dan kehilangan darah dalam jumlah besar. Ada bekas ikatan simetris di pergelangan tangannya, menunjukkan ia sempat diikat. Tes forensik menemukan sperma di tubuhnya yang menandakan adanya kekerasan seksual sebelum atau setelah kematiannya. Berita pembunuhan itu mengguncang kampus. Sigrid adalah mahasiswa berprestasi, dan kini ia ditemukan tewas dengan brutal di tempat yang seharusnya paling aman. Polisi Trenton dan Kepolisian Negara Bagian segera turun tangan. Lebih dari 100 orang diperiksa, mulai dari mahasiswa, staf, sampai petugas keamanan kampus. Puluhan tes poligraf dilakukan, namun hasilnya nihil. Tidak ada satupun yang ditetapkan sebagai tersangka. Tidak ada bukti fisik yang mengarah ke siapapun. Tapi dari hasil penyelidikan dan rumor yang beredar, ada beberapa orang yang dicurigai. Beberapa mahasiswa tahu kebiasaan Sigrid menyelinap ke aula musik pada malam hari. Dan mereka juga tahu petugas kampus sering berpatroli di sekitar sana. Bahkan beberapa di antara mereka mungkin tahu cara membuka pintu rusak itu. Polisi mencurigai bahwa pelaku mungkin seseorang yang memiliki akses ke gedung, seperti petugas keamanan atau pemeliharaan. Tes poligraf dilakukan kepada hampir semua penjaga malam. Menariknya, salah satu petugas mengaku kepada rekannya bahwa dia membunuh Sigrid. Namun kemudian kabar itu hilang begitu saja. Tidak pernah dikonfirmasi, tidak pernah diusut lebih dalam. Apakah itu pengakuan nyata? Atau hanya lelucon kejam dari seseorang yang haus perhatian? Tidak ada yang tahu. Chuck, aktor dalam drama JB. Malam sebelum Sigrid dibunuh, sebuah pertunjukan teater berjudul At JB digelar di Kendall Hall. Sigrid sempat terlihat berbincang dengan beberapa pemain teater di ruang ganti. Salah satunya bernama Chuck, aktor yang memerankan seorang polisi di panggung. Dalam naskah yang ditemukan di barang-barang Sigrid, namanya dilingkari dan ada catatan kecil bertuliskan, "Pria yang baik, memberiku bir." Namun malam itu seseorang melihat mereka berdebat di belakang panggung. Sigrid tampak kesal dan tak lama kemudian pergi sendiri ke aula tempat piano berada. Itulah terakhir kalinya dia terlihat hidup. Chuck memiliki borgol dan pentungan sebagai properti panggung. Benda yang juga bisa digunakan untuk menyerang atau mengikat seseorang. Bertahun-tahun kemudian, pacar Chuck menuduhnya pernah melakukan kekerasan dan mengakui pembunuhan di masa lalu. Namun, tes DNA modern tidak menemukan kecocokan antara DNA-nya dan bukti yang tersisa dari TKP. Chuck meninggal pada 2016, membawa rahasianya ke liang kubur. Salah satu teknisi lampu teater juga menarik perhatian polisi. Ia berbohong saat diinterogasi, mengaku tidak punya kunci gedung, padahal sebenarnya punya. Ia juga adalah orang yang paling tahu cara menyalakan sistem lampu panggung. Meskipun gedung ditemukan gelap oleh petugas, polisi menduga lampu sempat dinyalakan saat pembunuhan. Itu berarti pelaku paham betul tata letak dan sistem listrik di sana. Setelah pembunuhan, perilaku teknisi ini berubah drastis. Ia menjadi pendiam, gugup, dan menghindari teman-temannya. Namun, lagi-lagi tidak ada bukti kuat. Tersangka 4, petugas kebersihan kampus. Setelah pembunuhan, beberapa mahasiswa menjadi saksi, melihatnya berbicara akrab dengan Sigrid beberapa kali. Bahkan, alamat dan nomor teleponnya ditemukan di antara barang milik korban. Diduga, pria itu sering membiarkan Sigrid masuk ke Kendall Hall meskipun sudah tutup. Dan yang mencurigakan, ia dipecat tak lama setelah pembunuhan serta menolak mengikuti tes poligraf. Apakah dia pelaku sebenarnya? Atau hanya korban keadaan yang kebetulan terlalu dekat dengan Sigrid pada waktu yang salah? Masalah terbesar dalam kasus ini adalah minimnya bukti DNA. Pada 1977,
teknologi forensik belum secanggih sekarang. Sampel yang diambil, sebagian besar darah dan sperma, rusak atau terlalu sedikit untuk diidentifikasi. Bahkan setelah teknologi DNA berkembang, jumlah sampel yang tersisa terlalu kecil untuk dimasukkan ke database nasional. Artinya, satu-satunya cara kasus ini bisa terpecahkan adalah jika pelaku atau keluarganya secara sukarela memberikan DNA untuk dibandingkan. Hingga kini, belum ada yang cocok. Yang paling menyakitkan bukan hanya kematian Sigrid, tapi bagaimana kampusnya bereaksi. Hanya beberapa hari setelah pembunuhan brutal itu, tahun ajaran baru tetap dimulai seperti biasa. Tak ada acara penghormatan, tak ada upacara mengenang. Mereka hanya membagikan selebaran berjudul 10 langkah menuju kehidupan aman kepada mahasiswa baru. Bahkan, di buku tahunan kampus, nama Sigrid hanya disebut sekilas dalam satu paragraf pendek dan salah eja. Seolah-olah, setelah darah di panggung itu mengering, semua orang memilih untuk lupa. Ujar seorang mantan mahasiswa. Dalam beberapa minggu, panggung tempat ia dibunuh kembali digunakan untuk konser dan pertunjukan. Bahkan, band terkenal The Kings tampil di sana. Tapi meski dunia seakan melupakannya, roh Sigrid Stevenson seolah menolak diam. Selama puluhan tahun, mahasiswa dan staf melaporkan kejadian aneh di Kendall Hall. Pintu berat terbanting sendiri. Bayangan berjalan di belakang seseorang, lalu menghilang. Dan kadang, saat malam hening, terdengar alunan piano klasik dari aula yang kosong. Mahasiswa tahun 2000-an bernama Scott Napolitano mendengar kisah ini saat Halloween dan tertarik menelusurinya. Ia menggali arsip lama, mewawancarai saksi, dan menemukan banyak detail yang terlupakan. Proyeknya bahkan menjadi dasar episode Netflix, Unsolved Mysteries, Murder, Center Stage. Scott percaya, semangat Sigrid masih ada di sana, bukan untuk menakuti, tapi untuk menuntut keadilan yang tak pernah datang. Saya kira Sigrid tetap tinggal karena dia ingin ceritanya diceritakan, kata Scott. Dia berhak atas keadilan, bahkan setelah 47 tahun. Kasus Sigrid Stevenson adalah potret getir dari sistem keamanan kampus tahun 1970-an dan dari betapa mudahnya tragedi dilupakan ketika dunia lebih memilih melanjutkan hidup. Seorang wanita muda berbakat datang ke New Jersey untuk mengejar mimpinya menjadi guru musik. Namun ia justru menjadi korban kejahatan brutal yang tak pernah terungkap. Hingga kini, tidak ada pelaku, tidak ada hukuman, tidak ada kepastian. Hanya rumor, misteri, dan gema lembut piano yang masih terdengar di benak siapapun yang tahu kisah ini. Mungkin, di antara tuts piano yang pernah ia mainkan, ada nada terakhir yang ingin ia sampaikan. Sebuah seruan halus yang berbunyi, "Aku masih di sini. Tolong, jangan lupakan aku." Sigrid Miller Stevenson, 1952-1977. Musisi muda, pecinta kebebasan, dan korban kejahatan yang masih menunggu keadilan. Jadi guys, itulah kasus hari ini. Sampai jumpa di kasus selanjutnya ya.